apa fihi ing dalem nahar, apa fihi ing dalem nahar, tujuane libtighair rizqi krana arae nopre ing rizki wa ghairihi lan krana arae sakliyane ibtighair rizqi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun setunggal ayat mawon. Dados samangken iki kita masih membahas tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita semua dalam alam semesta. Kemarin dingendikaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau niku dawuh, ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengeriki beliau ngendikaken bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa di dalam beberapa ayat yang sudah kita terangkan dan sedang kita bahas dan yang akan kita bahas itu merupakan beberapa macam daripada Allah Ta'ala memberikan sebuah kenikmatan. Beliau di sini menyebutkan bahwa ada 3 macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang dibahas dalam beberapa ayat ini. Kemarin kita sudah membahas tentang kenikmatan yang namanya kenikmatan dzil atau sebuah bayangan. Kemarin yang saya lupa sebuah daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang sebuah bayangan adalah tentang dalam masalah tempat yang teduh gara-gara sebuah bayangan. Tadi ngeten, daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau niku dawuh ngeten, kenapa terkadang di bawah pohon seseorang itu lebih merasakan teduh daripada di dalam rumah ataupun kemah. Kita sebut kemah lah, misal kemah. Karena daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, yang namanya sebuah pohon itu sama seperti halnya yang kemarin dibahas, yaitu dzillan dhalilah. Sebuah napa bahasane bayangan yang tertutupi oleh bayangan yang lain. Bahasane daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalau kamu tahu bahwa yang namanya pohon itu ketika kita berteduh di dalamnya itu rasanya kayak lebih teduh gitu, kayak lebih adem, lebih nyaman. Itu alasannya apa? Karena panasnya matahari itu benar-benar napa bahasane nggih, terhalangi berkali-kali. Karena antara satu daun dengan daun yang lainnya, satu daun ini menyebabkan sebuah satu bayangan. Kemudian di bawahnya ada daun lagi. Ini namanya dzillan dhalilah. Sebuah bayangan yang di bawahnya itu nanti ada bayangan-bayangan lagi. Sehingga ini menyebabkan orang-orang yang berteduh di bawahnya pohon itu lebih teduh daripada berteduh di kemah. Karena kemah, katakan sebut saja kemah. Kalau kemah itu kan teduhnya itu kan cuma 1 kali. Artinya bayangannya itu cuma 1 kali. Pun, itu satu nikmat yang kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita membahas sebuah nikmat yang kedua, yaitu wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Surat Al-Furqan ayat 47. Ini membahas tentang betapa agungnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita berupa siang dan juga malam dan juga tidur. Kita murati ayatnya terlebih dahulu. Wa huwallazi ja'ala lakumul laila libasa. Allah Ta'ala adalah zat yang menjadikan untuk kalian semua malam sebagai tempat penutup, wan nauma subata, dan tidur sebagai rehat atau istirahat, wa ja'alan nahara nusyura, dan menjadikan siang sebagai tempat beraktivitas, sebagai waktu beraktivitas. Wes gampang ngomong, nusyur niku ngoten gampangane ngomong, yaitu beraktivitas.
Niku murad secara garis globalnya ngoten riyen. Dilanjutaken teng ngriki teng tafsir Syekh tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahallinya beliau dawuh wa walladzi ja'ala lakumul laila libasan aisatiran kalibas. Allah taala menjadikan malam itu seperti halnya libas, makna asalnya adalah pakaian. Tapi diartikan yang lebih umum yaitu sebagai penutup. Wa nauma subata irahatan lil badil abdani biqatil a'mal, dan Allah taala menjadikan tidur sebagai istirahat atau rehat untuk badan-badan manusia dengan cara menjeda, menyudahi terlebih dahulu aktivitas-aktivitas. Biqatil a'mal. Wa ja'alan nahara nusyura, Allah taala menjadikan siang sebagai waktunya beraktivitas. Gampangane murad ngomong ngoten. Ai mansyuran fihi. Jane makna nusyur itu gumelar. Gumelar itu artinya orang-orang itu podo keluar dari rumahnya. Gampangane ngomong melakukan aktivitas ai mansyuran fihi. Untuk beraktivitas, baik untuk libtighai rizki, untuk mencari wa ghairihi atau selainnya rizki. Bon, tadi ini termasuk daripada nikmatnya Allah Ta'ala yang kedua. Pembahasannya masalah angin itu nikmatnya Allah Ta'ala sebangsa alam semesta yang ketiga. Sekarang kita bahas yang kedua. Ini pembahasannya masalah turut tok ya Pak, wis panjang. Pertama, seperti yang didawuhkan oleh Asy'arawi. Beliau dawuh seperti ini. Wa lakumul laila. Allah taala adalah zat yang menjadi semua al-lail atau malam. Seperti yang kita ketahui bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, lail atau malam itu cenderungnya adalah malam kalau malam itu cenderungnya adalah petang, kan seperti itu ya. Kalau malam cenderungnya petang, kalau siang itu cenderungnya padang. Lah, yang dibahas Syekh Mutawalli Asy'arawi mengingatkan kepada kita, kalau biasanya orang-orang menyebutkan bahwa yang namanya petang, ini sekaligus membahas korelasi dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Ayat yang sebelumnya itu kan mengenai masalah zil. Zil itu kan sebuah bayangan. Kemarin sempat dibahas bahwa bayangan itu adalah kondisi tengah-tengah antara yang cerah, ya, bercahaya, dengan kondisi gelap. Sekarang di ayat ini membahas mengenai masalah malam. Malam itu cenderungnya adalah gelap. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka gelap itu merupakan allati muniat an-nura, yaitu sebuah kondisi di mana sebuah tempat atau waktu itu tidak terkena sebuah cahaya. Muniat an-nura, tidak mendapatkan sebuah cahaya. Dan beliau mengingatkan wa iyyaka antadunna annadul mata diddun nur. Dan jangan sampai kamu itu menyangka bahwa gelap itu merupakan antonim daripada napa? Gelap itu merupakan antonim daripada cahaya. Kalau kita kan banyak ya, seringkali yang kita pahami dan yang sering kita kowar-kowarkan bahwa kalau kita itu menyebutkan bahwa yang namanya gelap itu merupakan antonim atau lawan dari sebuah cahaya. Padahal dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi nggak bisa kamu menyebut bahwa gelap itu merupakan lawan daripada cahaya atau kebalikan daripada cahaya. Beliau sering mengingatkan seperti ya samalah yang sering beliau bahas mengenai tentang permasalahan laki-laki dan perempuan. Kalau kita sering membahasakan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah lawan jenis. Tapi kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi nggak mau menyebut sebagai laki-laki dan perempuan sebagai lawan jenis, ini nggak mau. Beliau lebih
senang mengistilahkan adalah sebagai pelengkap jenis. Bon, itu yang pertama. Lah, sekarang kita bahas. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Allah Ta'ala adalah yang menjadikan zat yang menjadikan untuk kalian semua malam sebagai hal yang menutupi dan siang sebagai dan tidur sebagai rehat, wa ja'alan nahara nusyura, dan siang sebagai nusyur atau tempat beraktivitas. Maka perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala sudah maha bijaksana di dalam menciptakan malam dan juga siang. Karena tiap-tiap daripada malam dan juga siang itu memiliki fungsi. Dari sini Syekh Mutawalli Asy'arawi itu tidak mau menyebut malam dan juga siang itu merupakan sebuah lawan. Bahasanya lawan kata ataupun antonim. Oh, malam itu lawan katanya adalah siang, siang itu lawan katanya adalah malam. Syekh Mutawalli Asy'arawi nggak sepakat itu dikatakan sebagai lawan. Tapi beliau lebih cenderung suka menyebutnya sebagai pelengkap. Karena antara malam dan juga siang likullin minhuma muhimmatun. Karena bagi tiap-tiap malam dan juga siang itu memiliki fungsinya masing-masing yang sudah dijelaskan di dalam ayat ini. Pun, maka sebenarnya dengan Allah Ta'ala menjadikan malam dan juga siang, Pak, itu merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Awakmu saiki urip nang Indonesia, yang mana antara siang dan juga malamnya hampir setara. Gampangan ngomong podo-podo 12 jame digawe gampang ngono ya. Walaupun realitanya terkadang lebih panjang siangnya. Siangnya Indonesia itu kurang lebih 13 jam lebih 12 menitan kalau nggak salah. Kita alhamdulillah hidup di negara di mana siang dan juga malamnya itu sama. Kamu coba cari beberapa negara di belahan bumi sana. Di mana terkadang di belahan bumi sana itu, terkadang beberapa daerah di bagian belahan bumi daerah sana, itu malamnya sangat lebih panjang daripada paginya. Bayang nih Pak, di daerah sana, saya lupa nama negaranya, itu hampir 20 jam, itu malam semua. Siangnya cuma 4 jam sebentar. Di bagian belahan bumi yang lain ada yang jumlah siangnya itu sangat panjang daripada malamnya. Siangnya cuma sangat lama dan malamnya itu cuma sebentar. Naib, ada naib. Melano, oleh karena itu awakmu kudu paham tenanan bahwa ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar. Nah, dalam ayat lain dalam surat Al-Qasas Allah Ta'ala dawuh, Qul ara'aitum in ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidiya'in afala tasma'un. Ucapkan wahai Muhammad, apakah kalian itu bisa melihat, bisa membayangkan, bisa mengetahui apabila Allah Ta'ala menjadikan atas kalian semua malam untuk selamanya hingga hari kiamat. Kira-kira siapa yang akan bisa mendatangkan? Kira-kira siapa yang akan bisa mendatangkan untuk man ilahun ghairullah? Tuhan siapa yang selainnya Allah yang bisa mendatangkan cahaya untuk kalian semua? Afala tasma'un, apakah kalian semua tidak mendengar? Ngerti Pak? Andaikan Allah Ta'ala menjadikan seluruh durasi waktu ini menjadi malam semua. Ora iso kebayang Pak. Piye? Petang terus dunia ini ya sumpek Pak. Begitu juga dilanjutkan tentang ayat selanjutnya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Ya, bagaimana bayangkan coba apabila Allah Ta'ala menjadikan seluruh waktu ini semuanya siang. Semuanya siang hingga hari kiamat, kira-kira siapa Tuhan selainnya Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan untuk kalian semua malam yang menjadi tempat atau waktu yang kalian itu rehat dengan tenang di waktu itu.
Apakah kalian semua tidak melihat? Wes ya. Lek saiki alhamdulillah Pak awak dhewe iki hidup di negara yang dimana durasi malam dan juga siangnya itu setara. Gampang nih ngomong setara. Pon, itu yang pertama. Kamu dan saya ini biar benar-benar merasakan bahwa ini merupakan nikmat yang sangat agung. Yes, itu satu. Yang kedua, dalam ayat ini itu lebih membahas secara detail tentang fungsi daripada sebuah malam. Yang pertama yaitu libasan. Ja'ala lakumul laila libas. Malam itu dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai libas, tutup atau sebagai ya sebuah baju. Menurut asalnya libas itu baju atau penutup. Karena di waktu malamlah kita bisa ya segala bentuk itu bisa terjadi yang namanya di waktu malam. Yes. Sekarang bahas yang namanya tidur, wan nauma subah. Dan Allah Ta'ala menjadikan tidur sebagai istirahat. Perkara turu tok pembahasan itu wow. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, beliau dawuh seperti ini. Yang pertama, para ulama itu sekarang menemukan sebuah penemuan yang ini sejalan dengan hadis yang sering dingendikaken, hadis dingendikaken atfi'u al-masah idza raqadtum. Matikanlah lampu jika kalian semua itu tidur. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, lek turu lampune pate nono. Matikan kalau kalian semua itu tidur. Ya kalau pada zaman dahulu alasan kok lampu itu harus dimatikan kalau di waktu malam, karena pada waktu itu kalau bahasa ringkese yang terbuka alasan utamanya pada zaman dahulu, karena zaman dahulu itu lampu masih menggunakan api, sehingga dikhawatirkan terjadinya kebakaran. Itu zaman dahulu. Untuk zaman sekarang, loh sama lampu bos. Nah, lampu kan gak ngarah kebakaran kayak ini. Api yang digunakan sebagai lampu pada zaman dahulu. Maka ternyata para ulama menemukan sebuah penemuan bahwa ternyata alasan utama dari hadis yang dingendikaken kalian Kanjeng Nabi berupa kesunahan untuk mematikan lampu tatkala tidur adalah seperti yang dawuhkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, fasyu'a'u lahu amalu wa amalun waqta harakatika. Yang namanya sebuah cahaya itu memiliki sebuah gerak-gerik, ya, sehingga lakin sa'atan naumika wa rahatika laisa lahu muhimmatun. Kalau cahaya itu enggak dibutuhkan lagi kalau kamu sedang tidur, maka cahaya itu hanya pantas kamu gunakan tatkala sedang beraktivitas. Sehingga napa bal huwa dharrun fi hadzal waqti. Justru dengan adanya cahaya di waktu tidur itu dianggap sebuah hal yang berbahaya untuk kamu di waktu tidur. Bahasa kasaran ngomong minimal lek gak ganggu, minimal lek gak bahaya nang turmu, minimal itu mengganggu terhadap tidur kamu. Paham ya? Jadi dengan cara kamu mematikan lampu di waktu kamu tidur secara tidak langsung itu membuat tidur kamu lebih nyenyak. Loh, tapi Gus, wonten sebagian orang itu kalau lampunya dimatikan malah nggak bisa tidur. Enak sebagian. Menungso model kayak ngono kuwi lho, Pak. Kan enak tuh. Saged tilem kula lampune dipateni. Bagaimana? Maka sebenarnya itu hanya berhubungan dengan permasalahan kebiasaan. Nah, itu hanya sekedar masalah kebiasaan. Realitanya banyak kok orang yang bilangnya bahwa tidur nggak bisa tidur kalau lampunya itu mati, harus dinyalakan. Realitanya kalau lampunya dimatikan dan dibiasakan seperti itu, lama-lama juga bisa. Maka kami ulangi sekali lagi,
justru dengan kamu tidur dalam keadaan mematikan lampu, itu merupakan sebuah hal yang sifatnya membuat diri kamu menjadi lebih fresh ketika bangun tidur. Paham ya? Itu lebih fresh dengan cara lampunya dimatikan. Selain itu merupakan sunnah kanjeng Nabi, awakmu oleh sunnah kanjeng Nabi yang pertama. Yang nomor dua, kamu ternyata dari segi kesehatan kamu juga mendapatkan. Yes. Jadi Pak, turu gue pokoknya waktu untuk kamu tidak beraktivitas apapun. Termasuk yang mungkin perlu saya ingatkan adalah biasanya wong iki kate turu iku malah ngrungokne lagu-lagu. Ngrungokne lagu-lagu. Kadang sampai headsetan barang akeh, Pak. Ya ora? Katene turu ora iso lek kupinge ora di headseti marang ngrungokne lagu iku biasanya akeh menungso model kayak ngene iki. Ya aku rasane lek turu orang musikan nang kuping rasanya lah, itu juga termasuk sebuah hal yang sifatnya bertentangan daripada fungsi tidur itu sendiri. Tidur itu difungsikan untuk sebagai rehat. Sedangkan kamu kalau ketika memaksakan diri kamu untuk tidur, keadaan di telinga kamu masih ada headset yang di situ masih menyala musik, namanya bertentangan. Nyalanya musik itu seolah-olah menuntut kamu untuk tetap beraktivitas dengarkan, sedangkan kamu tidur. Itu adalah sebuah hal yang bertentangan. Secara etika barang ya asli ora tepak Pak. Sak burunge turu iku lek iso ya asline ya maca kulu a'udzu falak, kul a'udzu binas. Ngora malah nah borongane musik. Terbukti ini justru sebuah hal yang sangat berbahaya secara ilmu kedokteran. Banyak orang yang tidur dan telinganya itu masih menggunakan headset yang aktif, di situ terpasang musik-musik yang kemudian dia itu apa? Terkena pecah gendang telinganya. Wakeh nang dokter gendang telinganya pecah ternyata gara-gara nopo? Waktu tidur headsetnya masih aktif. Mana? Headsetnya mancep nang kuping, headsetnya mancep nang kupinge ono headsetnya mancep nang HP nih sambil di ces. Kuwi. Kowe tangi sik selamat ngono kuwi modele alhamdulillah. Bayangne lek ngono kuwi kuping kesetrum. Kan banyak kejadian yang seperti itu. Hendaknya kita berusaha untuk menjauhi yang model-model seperti itu. Ya. Kalau masih kula tasih angel Gus kebiasaan yang itu karena kebiasaan. Dihilangkan hal-hal yang seperti itu. Itu tujuannya adalah satu, agar tidur kamu menjadi sebuah tidur yang sifatnya benar-benar berkualitas. Tidur itu kalau berkualitas, kalau tidurnya cuma sebentar saja, iku wis rasane nang awak saweger. Itu namanya tidur yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya, tidur yang tidak berkualitas sekalipun sudah berjam-jam kuwi ora pati enak, ora pati seger nang awak. Itu yang nomor 2. Bangun nep. Jangan ngantuk mana nep, ngantuk ya terus. Yang nomor 2, jadi sebenarnya kita lebih membahas ke sisi kesehatan masalah tidur ya. Tengeriki dikatakan kalian Syekh Mutawalli Asy'arawi. Termasuk hebatnya tidur. Tidur itu merupakan satu bala tentaranya Allah Ta'ala untuk memaksa seorang manusia untuk rehat. Paham ora, Pak? Tidur itu merupakan bala tentaranya Allah Ta'ala yang menyebabkan seseorang itu benar-benar untuk rehat. Krono ngene, Pak. Menungsa iku
rodok bahasa kasar ya. Menungso iku bahasa kasarane ngomong rodok dolim nang awake dhewe. Menungso iku macam-macam ya, ana model wong ku pancen senengane turu, wae iku ya enek. Kuwi jenenge turune ora apik kan ngono kuwi, kakean turu. Yo enek yo an. Model orang-orang yang nyuwun sewu bahasa kasarane ngomong dolim kepada dirinya sendiri. Dolimnya dengan bentuk apa? Dolimnya dengan bentuk suka menforsir terhadap dirinya sendiri. Paham Pak? Apa? Mengforsir terhadap dirinya sendiri. Banyak kan? Mungkin dari sebagian dari kita itu karepane iku urip iku gak ada istirahat. Saking sibuke kerja, saking sibuke mengejar skripsi semisal, saking sibuke melakukan aktivitas sehari-hari, sampai-sampai karepane menungso, nafsune menungso, lek iso gak adek turu. Lek iso karepane menungso iku gak adek turu. Karepane iku kerja terus, karepane iku aktivitas terus. Sehingga Allah Ta'ala ciptakan satu makhluknya yang namanya tidur untuk memutuskan seorang hamba ini dari tindakan dolimnya berupa mengforsir terhadap dirinya. Ya, mulanya ini dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari. Oleh karena itu, lidzalika tulahidu annaka idza arata an tanama fi ghairi waqtin naum tat'ab wa tarhaq amma in ataka an-naum fataskun wa tahda. Jadi dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'ari, wong ku lek turu pas wayahe turu itu nanti akan menyebabkan seseorang itu tidur dalam keadaan. Tapi lek menungso iku tidur tidak pada waktunya, seringkali malah membuat capek dan seterusnya. Lek turu tapi gurung wayahe itu rasanya malah ra penak kabeh. Mulane dawuh para ulama yang masyhur tentang tidur adalah an-naumu dhaifun sakilun. Tidur adalah tamu sangat berat sekali. Artinya bagaimana? Intolab tahu a'antaka baka arohaka. Jika kamu yang mengusahakan agar bisa tidur, maka tidur akan membantu terhadap diri kamu. Dan apabila yang mencari terhadap diri kamu adalah tidur, maka tidur akan membuatmu rehat. Tak baleni maneh, murate sik kurang apik. Jika tangriki dawe an-naumu dhaifun sakilun. Tidur merupakan sebuah tamu yang sangat berat. In talabtahu a'antaka. Jika kamu mengusahakan untuk tidur, maka tidur akan menolong terhadap diri kamu. Tapi wa in talabaka arahaka. Jika yang mengusahakan dan mencari terhadap diri kamu itu justru malah tidur yang menghampiri kamu, rasa ngantuk yang menghampiri kamu, maka tujuannya tidak lain tidak bukan adalah arahaka. Tidur itu ingin merehatkan sejenak diri kamu. Wonge masih sak kuat-kuate kaya apa ora iso, ora atik turu iku ora iso. Paham ya? Rada seeling napa sing dawakan Abah Guru Sukompul, beliau dawuh orang itu kalau tidurnya kurang bisa-bisa gila. Orang itu kalau tidurnya kurang itu bisa-bisa gila. Harus tidur yang cukup. Wong kudu turu sing cukup. Ngoten lho. Ana teng mriki dingendikaken lidzalika sa'atayat bukan naum karena mungil ajufunik. Kalau sudah tidur yang mencari kita, maka kita akan bisa tertidur dalam keadaan senyenyak mungkin, bahkan sekalipun dalam keadaan berdiri. Wong les ngantuk tenanan lho, Pak. Ngadeg ae lho turu. Akeh kamu bisa menemukan itu di mana-mana. Pun ya. Ngriki dilanjutakan malih, ya Allah ya Rabbi ya Karim, seolah-olah tidur itu mengucapkan ihmat wastarih, kamu itu istirahat dulu ya,
falam ta'ud solihan lil harakah, karena kamu waktunya kondisinya tidak patut untuk terus menerus bekerja. Yes, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tangriki tinggal jika akan fa'alika idan antakhdu ali hadhihi tabi'ah allati khalaqakallahu 'alaiha wa tastalimu lin naumi in ala halik. Intinya kita itu kudu benar-benar mengatur yang namanya manajemen kita tentang tidur. Walaupun bolak-balik toh nyampe akan nopo sing sering dingendikaken kalian Al-Imam Syekh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Al-Ghazali beliau dawuh, tidur itu maksimalnya, eling-elingan. Tidur itu maksimalnya adalah 8 jam. Tidur itu maksimalnya adalah 8 jam. Kenapa kok 8 jam? Karena 8 jam adalah sepertiga dari hari kamu miliki. Andaikan kamu memiliki umur 60 tahun, maka dengan kamu tidur tiap harinya 8 jam, sama halnya sudah hilang sepertiga daripada umur kamu. 60 tahun umur kamu tiap hari tidurnya 8 jam. Berarti pinten totale 20 tahun kamu tidur tok. Paham, Mbak? 20 tahun kuwi awakmu tuh tok. Kuwi gorong awakmu tangi turu, kadang acarane ora. Kadang wong tangi turu iki acarane ora jelas. Jagongan, gelambyar, wis opo ae wis. Tadi pertama 8 jam. Kula sing niku didhawuhi bapak kula. Pokoke lek awakmu turune gurung 8 jam ngono ya wis turu maneh ora apa-apa. Pokoke pinten? 20. Pokoke awakmu turune 8 jam, gurung 8 jam turu maneh ora apa-apa. Lek bapak kula biyen dawuhi para putrane ngoten. Tapi lek turumu iku 8 jam, ya ojo rek, ojo melebihi durasi 8 jam tidurnya. Mas yang ngantuk kaya apa lek turu 8 jam wajib ditahan. Saya kadang ya realitanya memang masih banyak kan. Tidur sudah 8 jam tapi masih ngantuk. Banyak contoh, lihat orang-orang itu. Tidur sudah mulai habis isya sampai subuh. Ngono kuwi sik bablas. Mulai jam itu tekan jam itu. Akeh. Mulai jam itu sampai jam itu. Jangan. Eling-elingen ya. Boleh tidur maksimal 8 jam. Masih ngantuk semisal kalau sekiranya butuh untuk tidur, ya tidur lagi. Pokoknya maksimalnya 8 jam. Tapi kalau sudah melebihi 8 jam, ngantuk kaya apa, ojo turu. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi alangkah baiknya kamu tidak menyisakan, bahasa kasarane ngomong, ora sampai 8 jam turune iku luwih apik. Semisal kula pun sering matur nggih, maksimal 8 jam. Paling normal itu 5 jam. Pinten? Paling normal 5 jam. Mau bagi sendiri. Misal malam 3 jam tidurnya, siang tambah 2 jam atau 1 jam. Sedengan 5 jam. Paling minimnya bagi orang-orang normal. Paling minimnya bagi orang-orang normal, tidur itu 3 jam. Eling-eling. Paling minimalnya iki minimal sing gak bisa ditawar lagi bagi normalnya orang-orang biasa kayak awak dewi itu tidurnya pinten 3 jam. 3 jam itu paling minim, nggak bisa ditawar lagi bagi orang-orang yang biasa kayak awak dewi ini loh Pak.
itu paling minim adalah 3 jam. Saja sampai kurang dari itu. Ora kuat Pak, normal wong ora kuat. Nah, tidurnya paling minimalnya minim adalah 3 jam. Terus masih banyak yang berkata halaku turu tok ya ora apa, sing penting apa ora maksiat. Niku kemarin ya dibahas nang kitab Bidayatul Hidayah. Dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali niku ngeten. Memang benar ucapan bahwa wong niku memang kan ada 2 model. Ada orang itu ketika bangun punya aktivitas positif. Kalau seperti itu, dia lebih baik untuk bangun. Kalau orang punya aktivitas yang positif, yang bagus, maka alangkah lebih baiknya kebanyakan waktunya itu dialokasikan untuk melakukan hal-hal yang positif daripada tidur. Paham ya? Katakan kepada orang yang padahal dia aktivitasnya positif terus, kamu katakan alah turu wae lho. Sing penting ora maksiat wis panggah oleh ganjaran, dia kleru kowe, Pak. Dia bangunnya saja itu penuh dengan aktivitas yang positif. Lah baru ada golongan manusia yang kedua. Di mana golongan manusia yang kedua ini seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya, beliau dawuh golongan manusia-manusia yang tidurnya itu lebih baik daripada bangunnya. Apa? Turu daripada bangun. Ngaji turu ya wayahe. Ngaji itu adalah sebuah hal yang aktivitas positif. Mbok waralah gak apa-apa ngaji turu daripada maksiat dia kleru. Ngono lho. Sehingga dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, beliau dawuh untuk golongan yang nomor 2 ini memang golongan orang-orang yang tidurnya itu lebih baik daripada bangunnya. Maka kalau seperti itu ya wes tidur saja dengan niat meninggalkan maksiat. Tapi diingatkan kembali sama beliau, kamu jangan mau menjadi sosok-sosok yang seperti ini, yang mana tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Ini termasuk golongan manusia-manusia yang terburuk, gak punya kualitas, gak punya aktivitas yang bagus. Sampai-sampai tidurnya lebih baik daripada bangunnya. Karena yang namanya tidur, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Jadi sekalipun bagi golongan yang kedua pun itu sebenarnya juga diperingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Weh lek iso yo ojo koyo ngono to, Pak. Dedik turu ae. Sing penting ora maksiat iki kadang itu merupakan sebuah kalimat yang multi tafsir, dawuh yang multi tafsir, yang multi bahasa multi tafsir bisa menjadi dalil atas sebuah kemalasan. Lek malas ae enggak usah nggih dalil barang. Paham ya? Teng mriki ngoten. Itu masalah tidur, jadi sampai tidurnya itu kelebihan, tapi juga jangan sampai tidurnya itu kurang. Tujuan utama tidur itu adalah rehat. Kita lanjutkan lagi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mulai menjelaskan tentang sisi lain daripada sebuah tidur, yang mana ini diambil daripada pandangannya para sufiyah, para ulama-ulama sufi. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitab beliau, Walis Sufiyati fin naumi malhadun dakikun yubna ala annal kauna kulluhu ghairul muhtar musabbihun li rabbih. Jadi ngeten. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau itu menukilkan daripada dawuhnya para ulama-ulama sufiyah, para ulama-ulama ahli tasawuf, yang mana para ulama-ulama ahli tasawuf itu memiliki pendapat bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya tidak memiliki ikhtiar sesedikit pun. Semuanya itu hanyalah musabbihun li rabbih,
senantiasa terus-menerus bertasbih kepada Tuhannya. Dilanjutkan tengeriki seperti yang disabdakan oleh Allah Ta'ala, kullum qad alima salatahu wa tasbihah. Segala sesuatu itu Allah Ta'ala mengetahui salatnya dan tasbihnya. Ini pendahuluan dulu ya biar kamu paham. Dilanjutkan, maka tengeriki beliau melanjutkan bahwa maka setiap jauhar atau molekul-molekul yang ada pada diri manusia itu pada hakikatnya senantiasa tunduk dan bertasbih terhadap Allah Ta'ala. Hanya saja terkadang molekul-molekul yang bertasbih dan berzikir dan taat terhadap Allah Ta'ala itu terperangkap dan terpenjara di dalam jasad yang senantiasa mengajaknya kepada kemaksiatan dan mengajaknya kepada kekufuran. Mbak. Jadi masih ono wong maksiat. Itu pada hakikatnya setiap molekul yang ada pada diri seorang manusia yang sedang melakukan maksiat itu pada hakikatnya dia itu sebenarnya sangatlah taat dan tunduk kepada Allah, bertasbih kepada Allah, hanya saja sedang terperangkap di dalam jasadnya orang yang sedang melakukan maksiat. Sama seperti halnya orang-orang kafir juga. Asalnya tiap-tiap molekul yang ada pada diri seorang manusia sekalipun dia itu merupakan orang yang kafir, itu setiap molekulnya adalah taat terhadap Allah, bertasbih terhadap Allah, hanya saja terpenjara di dalam jasad yang kafir. Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Tengeriki, sehingga setiap jasad yang pada hakikatnya jasad itu bertasbih, taat, nurut terhadap Allah Ta'ala, itu dia hanya saja terperangkap di dalam jasadnya orang yang suka maksiat, terperangkap di dalam jasadnya orang yang kufur. Maka pada hakikatnya setiap molekul itu sedang merasa tersakiti. Pada hakikatnya sedang merasa bahwa dia itu terpaksa tersakiti dan sangat benci terhadap apa yang dilakukan oleh manusia yang bermaksiat ataupun kufur itu tadi. Sehingga ya seolah-olah ngeriki bahasanya, sehingga seolah-olah itu semua terjadi hanya di dunia. Setiap molekul itu bahasanya terpenjara di dalam tubuhnya orang yang suka melakukan maksiat dan suka bahasanya melakukan terhadap kekufuran. Itu aslinya tiap-tiap bagian, tiap-tiap juz, tiap-tiap molekul aslinya ngewamuk, merasa tersakiti, benci, Pak. Dan itu hanya bisa terjadi hanya di dunia. Terbukti apa? Kalau besok di akhirat setiap daripada juz daripada badan kita akan mengucapkan sebuah kebenaran. Mulut kita akan mengucapkan kebenaran. Tangan-tangan kita akan mengucapkan sebuah kebenaran. Ya, kaki-kaki melakukan atau bahasanya mengucapkan sebuah kebenarannya masing-masing. Hubungannya apa dengan masalah tidur? Sehingga hubungannya adalah ketika setiap bagian pada hakikatnya dia itu taat terhadap Allah, bertasbih, hanya terpenjarakan di dalam jasadnya orang yang suka maksiat dan juga orang yang itu dengan yang namanya tidur, maka jawarih atau anggota-anggota tubuh itu menjadi rehat daripada keburukan-keburukan yang dilakukan oleh pemiliknya. Paham ora, Pak? Makanya diomong nih bahwa aslinya ini ngamuk kabeh, Pak. Awak ini loh, molekul yang ada pada diri kita ini loh, kalau diajak maksiat itu nemen tersakitinya dan nemen benci nih. Sehingga dengan yang namanya tiap-tiap badan, tiap-tiap juz daripada badan kita, molekul-molekul yang ada pada diri kita itu menjadi rehat daripada keburukan-keburukan yang dilakukan, yang dituntutkan oleh pemilik jasad ini kepada dia. Paham ya?
Tasdarihu min nakidihi wa ikrohi ala maksiatillah. Merasa rehat. Jadi awak dhewe niki, Pak. Niku lek diturokne niku sewenang krana apa maneh wong ku termasuk sering melakukan kemaksiatan. Nek diturokno awak dhewe molekul yang ada tiap pada diri kita ini merasa senang karena ketika ditidurkan. Karena merasa direhatkan dari segala bentuk keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan yang senantiasa kita paksakan kepada badan kita. Dilanjutkan oleh beliau, fannaumu rad'un taqiyun falam yu'd al-insanu shalihan lil harakah wa lit ta'ayush as-salim ma'a jawarihi laqad kasrat dunubuhu wa ma'asihi hatta dhaqat bid al-jawarih fayati an-naumu liyurihahu. Dari dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, maka yang namanya tidur itu merupakan satu hal yang sifatnya benar-benar memaksa. Ketika seorang manusia sudah tidak patut untuk bergerak lagi, sudah tidak patut untuk menjalani kehidupan yang selamat bersamaan dengan anggota-anggota tubuhnya. Karena dosanya sudah begitu penuh, maksiatnya juga sangat begitu banyak, sampai menyebabkan setiap molekul yang ada pada tubuhnya itu merasa keberatan. Sehingga datanglah yang namanya tidur untuk merehatkan tiap-tiap molekul yang sudah capek dengan ajakan-ajakan maksiat itu. Ya. Wa hadhil dhahirah nusyahidu masalan fi mausimil haji. Tangriki akan ini riset daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kita bisa melihat dengan kesimpulan yang sangat ringan bahwa orang itu semakin sedikit maksiatnya, biasanya tidurnya juga semakin sedikit. Begitu juga sebaliknya. Orang semakin banyak dosanya akan semakin banyak tidurnya. Ditenonai. Uang niku lek tileme itu kebanyakan orang itu kalau kebanyakan maksiat tidurnya semakin lama. Kalau orang itu sedikit maksiatnya maka sedikit pula tidurnya. Dibuktikan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Contoh lek biasanya awak dhewe jangan pirsani para yai. Tileme jam kali, jam setengah 3. Ngono iki jam setengah 4 wis tangi. Ilmu dalu sak jam wis tangi. Para yai, Pak. Kalau yang dicontohkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi, lihat saja ketika pada musim haji. Di mana para orang-orang yang haji itu bisa tidur dalam sehari semalam, tidurnya cuma 1 jam, 2 jam. Kenapa? Karena keburukan-keburukan di waktu dan tempat orang-orang berhaji itu sangatlah sedikit. Sehingga tubuh ini tidak merasa capek. Kenapa? Tubuh ini tidak merasa capek. Tidak ada paksaan kepada hal-hal yang buruk. Sehingga tubuh ini tidak merasa capek. Ngoten lho. Hingga sing jenenge turu cuma 1 atau 2 jam atau 3 jam saja. Begitu juga kebalikannya. Ammal asifala yakfihi ayyana ma'asyra sa'at. Adapun orang yang kebanyakan dosa itu, Pak. Wong sing kakean dosa ya lho. Bahkan 10 jam itu tidak cukup katanya. Realita. Kakean dosa delok. Turune iku mek sak jam, tapi sak jam bunder. Turune sak jam tapi sak jam bunder. Maksudnya piye? Dadine 12 jam. 12 jam lho ora cukup. Gara-gara kakean maksiat. Li anna jawarihahu wa a'dha'ahu mut'abatun mutadayyiqatun min af'alihi. Kenapa orang yang banyak maksiat itu gak cukup tidur dalam jangka waktu 10 jam sekalipun? Karena tubuhnya sangat capek. Karena tubuhnya sangat lemah dengan ajakan dan paksaan untuk selalu senantiasa diajak kepada maksiat. Tubuh capek. Dan beliau tingkatkan kembali Syekh Mutawalli Asy'arawi langsung gawe contoh baginda Nabi. Tak buktekno maneh, gampangane ngomong ngoten dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi.
bukti wong ku lek gak maksiat iku tambah enteng awake, tambah koyok-koyok ora patek butuh nang sing jenenge turu. Kanjeng Nabi, Pak, manusia paling mulia, manusia paling bersih. Kanjeng Nabi dawuh bahwa inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi. Bahwa kedua mata muliaku ini terlihat tidur, tapi hatiku tidak tidur. Hinya apa? Kok iso koyo ngono? Ya maklum, Kanjeng Nabi adalah sosok manusia paling suci. Sing sare namung kedua mata mulia beliau, tapi hatinya mboten sare. Napa? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, wa hadi nufassiru biha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana tanamu ainahu wa la yanamu qalbuhu dzalika li anna jawarihahu tashabu khaira suhbatin fahiya fi ta'atin daimatin mustamiratin fa kaifa tahmidu ala ayyanama. Ngerti ngendikaken ngoten. Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi itu membutuhkan untuk tidur yang seperti halnya tidurnya manusia pada umumnya, di mana tidur mata dan juga hati. Enggak butuh Kanjeng Nabi koyo ngono. Karena nopo? Karena Kanjeng Nabi senantiasa membersamai jasad beliau, badan beliau, dan setiap molekul-molekul yang ada pada diri beliau itu tidak merasakan rasa capek untuk dipaksakan terhadap yang namanya sebuah kemaksiatan. Mulakno tambah krasa enteng. Isok-isok suwe-suwe isok mabur, Pak. Paham ya? Isok mabur. Itu alasannya wong-wong biyen zaman biyen iku jaduk-jaduk. Wong biyen jaduk-jaduk ya mabur tenanan. Alasannya biyen iku mang alasan. Bahwa setiap molekulnya memang molekul-molekul yang bersih. Ngoten lho. Abot sing dadi napa bahasane nggih pembeda ulama-ulama orang-orang zaman dahulu zaman saiki ngono kuwi. Jaga hati, jaga awak sing bersih tenanan kuwi lho sing angel. Mana banyak orang-orang itu yang tidurnya hanya sekejap saja. Seperti yang dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Para ulama-ulama zaman sing ngene lek sare ora kok sare nang koyo awak dhewe ngono ya. Lek awak dhewe kan ya nang ndukure kasur sing empuk, spring bed, bantal sing enak, sik ditambah sing jenenge guling. Lek awak dhewe ngono. Lek wong-wong zaman biyen, boten ulama-ulama zaman biyen. Tidur dalam keadaan tidak meletakkan lambungnya ke tempat tidur dalam jangka waktu 40 tahun, itu 40 hari, Pak. 40 tahun. Ma wada'tu jambi arba'ina mundu arba'ina sana. Dawuhnya para ulama-ulama zaman dahulu. Aku ya ora tahu turu dengan cara meletakkan lambung di kasur, enggak tahu. Di bumi itu enggak tahu. Enggak pernah. Sehari ini kali lenggah, sehari ini kali nyapa kok iso sanggup koyo ngono. Ya balik mana Pak, beliau adalah orang-orang yang bersih. Pun nggih. Ya Allah ya Rabbi ya Karim pun. Sehingga salah satu fungsinya tidur adalah merehatkan manusia ini, setiap molekul yang ada pada manusia ini dari ajakannya, paksaannya, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Ya lanjut ke nanti. Wanau masubatah, dan tidur dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai rehat. Pun niku ngaten. Terakhir waja'alan nahara nusyura, dan Allah Ta'ala menjadikan siang itu sebagai waktunya berlalu lalang, sibuk, gampang ngomong beraktivitas. Siang itu waktunya beraktivitas.
Ya an-nusyur misal syukur. Mari kita dikatakan mulana di dalam surat Al-Jum'at fantashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Hendaknya kalian semua itu berpencar, berjalan-jalan di buminya Allah untuk mencari fadlillah, rizki-rizkinya Allah. Jadi awak dewe mengajak untuk hal yang normal-normalnya untuk para manusia, ini dimanfaatkan untuk istirahat yang benar-benar istirahat yang berkualitas, siang dimanfaatkan untuk mencari rezeki atau beraktivitas-aktivitas yang positif yang lain. Ngoten lho. Mulane terakhir kula niku eling salah setunggale syairan teng kitab Taklim naya mboten salah. Yang bunyinya tangriki dengan dikaakan al-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamik. Malam itu sangatlah panjang, maka jangan kamu jadikan malam itu pendek dengan tidur kamu. Wan naharu naqiyun fala tudannishu bi athamik. Dan siang itu sangatlah padang, sangatlah cerah, sangatlah bersih, maka jangan kamu buat gelap, jangan kamu kotori dengan dosa-dosa kamu. Pun mriki sing dikaaken ngoten. Artine bengi ojo kakean digawe turu. Ngoten lho. Nggih. Isu ojo digawe kakean maksiat. Awake lek belajar toko bagaimana para ulama-ulama zaman dahulu memanfaatkan siang dan juga malam, malah isin dhewe, Pak. Pun kula kinten kula cekapaken sak manten mawon yen sing intine dimanfaatne siang ambek malamnya sebaik mungkin. Ngoten nggih. Wa huwa alladzi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Surat Al-Furqan ayat 48. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.